Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami channel Viralkan Saja. Di sini kita akan membahas tentang kisah keris Empu Gandring. Keris ini sangat ampuh. Konon legenda ini adalah antara Ken Arok dan Empu Gandring. Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singasari di daerah Malang, Jawa Timur. Sekarang keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singasari, termasuk pendiri dan pemakainya Ken Arok. Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti yang bernama Empu Gandring atas pesanan Ken Arok, salah seorang tokoh penyamun yang menurut seorang Brahmana bernama Loh Gawi adalah titisan Wisnu. Ken Arok memesan keris ini kepada Empu Gandring dengan waktu 1 malam saja, yang merupakan pekerjaan hampir mustahil dilakukan oleh para empu. Gelar bagi seorang pandai logam yang sangat sakti pada masa itu, namun Empu Gandring mengupingnya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Bahkan kekuatan tadi ditransfer ke dalam keris buatannya itu untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka masa itu. Empu Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut. Namun belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah 1 hari dan harus diambil. Kemudian Ken Arok menguji keris tersebut dan terakhir keris tersebut ditusukkannya pada Empu Gandring yang konon menurutnya tidak menepati janji karena sarung keris itu belum selesai dibuat maksudnya. Selebihnya bahkan dikatakan untuk menguji kemampuan keris tersebut melawan kekuatan supranatural si pembuat keris atau yang justru disimpan dalam keris itu untuk menambah kemampuannya. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok dalam perjalanannya. Akhirnya keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit Kerajaan Singasari. Nah, ini tentang terbunuhnya Tunggul Amentung. Tunggul Amentung adalah kepala daerah Tumapel atau Cikal Bakal Singasari yang saat ini adalah bawahan dari Kerajaan Kediri yang saat itu diperintah oleh Kertajaya yang bergelar Dandang Gendis. Raja terakhir kerajaan ini, Tumapel sendiri, adalah pecahan dari sebuah kerajaan besar yang dulunya adalah Kerajaan Jenggala yang dihancurkan Kediri, di mana keduanya awalnya adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh Erlangga. Ken Arok membunuh Tunggul Amentung untuk mendapatkan istrinya yang cantik, yaitu Ken Dedes. Ken Arok sendiri saat itu adalah pengawal kepercayaan dari Tunggul Amentung yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan itu adalah Ken Arok mendengar dan Brahmana Loh Gawi bahwa barang siapa yang beristri Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Nah, begitulah guys. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Amentung, keris ini dipinjamkan kepada rekan kerjanya yang bernama Kebo Ijo yang tertarik dengan keris itu dan selalu dibawa-bawanya kemana-mana untuk menarik perhatian umum bagi Ken Arok. Bagi Ken Arok, peminjamnya keris itu adalah sebagai siasat agar nanti yang dituduh oleh publik Tumapel adalah Kebo Ijo dalam kasus pembunuhan yang dirancang sendiri oleh Ken Arok. Siasatnya berhasil dan hampir seluruh publik Tumapel termasuk beberapa pejabat percaya bahwa Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Amentung. Ken Arok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Amentung langsung membunuh Kebo Ijo yang konon dengan keris pusaka itu. Nah, begitulah guys ya, akhirnya terjadi. Nah, ini tentang terbunuhnya Ken Arok. Setelah membunuh Tunggul Amentung, Ken Arok mengambil bebasannya, memberisi Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung dan memperluas pengaruh Tumapel, sehingga akhirnya mampu menghancurkan kerajaan Kediri.
Ken Arok sendiri akhirnya mendirikan kerajaan Singasari. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes yang sudah besar dengan Tunggul Amentung. Anusapati yang diangkat anak oleh Ken Arok mengetahui semua kejadian itu dari ibunya, Ken Dedes, juga dari daing-daing yang menceritakannya kepadanya, serta dari sesepuh. Ya, tentang rahasia itu terbongkar sudah dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan penyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, Ki Pengalasan. Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Empu Gandring yang dikenal sebagai keris Empu Gandring ini. Melihat ceceran darah pada keris tersebut, yang merasa ketakutan, terlebih terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbal. Ia ingat kutukan Empu Gandring yang dibunuhnya dan serta-merta membantingnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkan, namun ternyata keris tersebut melayang dan menghilang. Sementara Anusapati dan Ki Pengalasan merancang pembunuhan tersebut, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Anusapati menyerahkan keris kepada Ki Pengalasan yang menurut bahasa sekarang bertugas sebagai eksekutor. Eksekutor ini guys, terhadap Ken Arok. Tugas itu dilaksanakan dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pengalasan dengan keris itu. Begitulah guys, asal muasal keris Empu Gandring guys. Memang sangat hebat sekali ya kerisnya ya. Empu Gandring adalah tokoh dalam Pararaton yang dikisahkan sebagai seorang pembuat senjata ampuh. Keris buatannya konon telah menewaskan Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Ya begitulah guys. Empu Gandring berasal dari desa Lulumbang atau Palumbangan atau desa Pelumbangan, kecamatan Doko, dekat Wingir, Blitar. Ia merupakan sahabat dari Bango Samparan, ayah angkat Ken Arok. Dikisahkan dalam Pararaton bahwa Ken Arok berniat mencari senjata ampuh untuk membunuh majikannya, yaitu Tunggul Amentung atau Aku Tumapel. Ia ingin memiliki 9 keris yang dapat membunuh hanya sekali tusuk. Bango Samparan dari Karuman atau Garum, Blitar pun memperkenalkan Ken Arok pada Empu Gandring. Untuk mewujudkan pesanan Ken Arok, Empu Gandring meminta waktu setahun. Ken Arok tidak sabar, ia berjanji akan datang lagi setelah 5 bulan. Desa Lulumbang, tempat tinggal Empu Gandring, yang diperkirakan saat itu berada di daerah Pelumbangan Doko dekat Ulingi, Blitar. Tempat pembuatan keris tersebut sampai sekarang masih bisa ditemukan di Dukuh Pandean, Ulingi, Blitar. Di kemudian hari, setelah Ken Arok menjadi raja, sebagai penebus kesalahannya, Ken Arok menjadikan desa Lulumbang atau Palumbangan menjadi daerah bebas pajak. Pintu gerbang masuk wilayah Palumbangan ini pernah diperbaiki era Majapahit, yang sampai sekarang dikenal dengan Candi Plumbangan atau Sukatman tahun 2012. Oke guys, demikianlah ceritanya dari Ken Arok dan Empu Gandring. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda. Semoga nanti kita bisa membuat video-video yang menarik untuk Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya undur diri dulu dengan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nanti kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Oke, thank you.